Afwan Ustaz, ini terkait yang lagi ramai ini Ustaz. Iya. Kan banyaklah yang warga Indonesia ini yang begitu meramaikan budaya mudik. Nah ini kalau dalam pandangan Islam sendiri itu bagaimana Ustaz? Kan kita tahu sampai macetnya luar biasa. Betul? Iya. Mudik itu kan sebetulnya nggak tahu asal muasalnya, itu ada bilang mulai dilik ya, pulang sebentar atau yang lainnya. Intinya ketika menjelang Idul Fitri di Indonesia terbiasa ada adat atau budaya mudik. Sebetulnya kalau bicara mudik itu sendiri bagian dari dunia. Artinya adat itu kalau tidak sampai melanggar syariat sah-sah saja. Itu awalnya. Maka kita tujukan maksud daripada mudik. Kalau mudik ternyata tujuannya untuk berjumpa dengan orang tua lama di perantauan, menyambung lagi tali kekerabatan antar saudara, khususnya yang satu nasab, satu rahim, maka ini nggak masalah. Bahkan ini dianjurkan karena ini bagian dari wabirril walidain ihsana, yaitu berbuat baik kepada orang tua, wadil kurba dan juga karib kerabat. Permasalahannya adalah ketika mudik ini harus di waktu yang Islam meminta kita lebih fokus untuk mencari Lailatul Qadar. Contohnya ya 10 akhir Ramadan, H-10 itu kan diminta untuk lebih fokus, makanya ada syariat i'tikaf. Maka bagaimana bisa i'tikaf secara total kalau ada aktivitas mudik? Jadi kalau bicaranya kembali pulang kepada orang tua atau karib kerabat saudara, mungkin bisa diakali, khususnya bagi muslimin dan muslimat, itu di H-2 pekan, nah itu malah tidak apa-apa. Sehingga nanti sudah di kampung halaman, kemudian 10 akhir Ramadan bisa i'tikaf di masjid kampung. Atau sekalian ba'da Id ya, jadi kita masih bisa fokus di 10 Ramadan akhir, kemudian nanti sholat Id, baru selepas Id kita pulang kampung. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah berarti afdolnya justru sebelum, afdolnya sebelum atau sesudah, yang penting tidak ngerusak 10 akhir Ramadannya. Ya mohon maaf, Lailatul Qadar kan sangat mungkin turun di masjid-masjid ketika kita beribadah. Kan masa kita dalam kondisi macet bisa fokus ibadah, kan nyaris tidak mungkin. Tidak mungkin khusyuk. Mungkin kita bisa macet baca Quran, dzikir, tapi kan kekhusyukannya beda. Demikian. Nah itu kalau mudik kan memang budayanya kita terus saling mengunjungi gitu kan? Ya. Nah, terkait itu gimana? Berkunjung kalau kepada karib kerabat ini memang ada perbedaan pendapat. Seperti Syekh Albani, kalau mengkhususkan berkunjung itu di waktu Id, beliau berpendapat sama dengan mengkhususkan ziarah kubur orang yang meninggal. Itu pendapatnya Syekh Albani. Jadi mengkhususkan mengunjungi kerabat yang masih hidup sama dengan mengkhususkan kerabat yang sudah wafat. Jadi kalau beliau sampai di level ini tidak ada tuntunannya. Tapi pendapat beliau ini banyak juga yang tidak diiyakan dengan para ulama-ulama. Karena pertama bisa jadi hari liburnya di waktu itu, di tuslah atau apa istilahnya cuti bersama, sehingga kemampuan untuk bisa berkumpul ya, bisa berkumpul dengan karib kerabat yang masih satu rahim, khususnya satu nasab ya di waktu itu. Dan ini merupakan kebiasaan yang bagus. Maka sebagian para ulama menjelaskan minimal kita menjaga ukhuwah. Kapan? Sholat 5 waktu. Itu kan ketemu saudara seiman. Itu kita menjalin ukhuwah. Atau mungkin satu jamaah ada karib kerabat. Berarti saat itu kita juga bisa silaturahim. Itu yang paling mudah. Atau dalam kondisi pekanan seperti Jumat. Nah terkadang kita nggak bisa. Karena beda daerah, beda masjid, otomatis Jumatan juga nggak bisa ketemu. Dan kapan ketemunya? Ketemunya ketika waktu cuti bersama.
Maka dari sini kembali lagi, kalau kita memang niatnya untuk menghubungkan yang sudah mulai renggang, atau yang penting bukan malah mencari masalah, karena beda dalam hadis la yadkhulul jannah qati'ar rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Berarti kalau yang menyambung berarti ada kemuliaan. Jadi kembali kepada pendapat mayoritas para ulama bahwa saling berkunjung di waktu Idul Fitri yang biasa di Indonesia ini bagian dari kebiasaan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Misalkan sampai dalam taraf membuat acara halal bihalal bareng, itu istilah dia ini. Nah, itu salah satu istilah yang pakai bahasa Arab, cuma orang Arab juga nggak tahu ya. Halal bihalal, orang Arab aja nggak tahu istilah itu. Artinya kalau temu keluarga, makan bareng, yang dewasa ngasih hadiah kepada anak-anak kecil sebagai bentuk kegembiraan, karena di antara karakter orang beriman yaitu idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia. Orang tua ketemu anak cucu pasti bahagia, itu fitrahnya. Tapi masalahnya ketika acara itu dibalut dengan berbagai macam suatu kemungkaran, seperti hanya ada band-band musik, alunan musik, nyanyian, joget-jogetan, maka bukan masalah temu keluarganya ini, tetapi kemungkarannya yang harus kita hilangkan atau hindari. Atau karena keluarga besar bisa jadi ikhtilat, bercampur baurnya itu antar laki-laki dan perempuan yang non mahram, kadang sampai salam-salaman, cipika-cipikir, peluk-pelukan. Ini yang kita harus luruskan dan edukasikan kepada muslimin muslimat. Kalau hanya temu keluarganya, makan-makannya, insya Allah ini perkara yang bagian dari adat yang Islam pun mensupport untuk itu. Wallahu a'lam. Ya, itu terkait tadi ketemu terus cipika-cipik, padahal itu bukan mahram. Ya, ini yang dimaksud mahram di sini apa ya? Nah, mahram ungkapannya mahram ya, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang sedang berihram. Ya. Mahram itu adalah orang yang haram untuk kita nikahi. Itu yang disebut dengan mahram, dan itu ada di dalam surat An-Nisa ayat mulai dari 22, 23, 24 dijelaskan panjang. Tapi untuk kondisi yang menjelang Lebaran atau Idul Fitri, kita khususkan bahasanya mahram itu ada yang kaitannya dengan nasab. Jadi kita ke atas itu mahram pasti. Kita ke ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, baik dari sisi ayah, dari sisi ibu ke atas, itu jelas mahram. Artinya kita boleh berduaan, boleh salaman, ya, nggak masalah. Atau kita ke bawah, kita ke anak kita, ke cucu kita, ke cicit kita, nggak ada masalah. Atau kita ke samping, ke saudara, saudari kita, baik itu saudara sekandung, saudara seayah, bahkan saudara sepersusuan. Itu mahram semuanya. Artinya kalau kita punya saudara-saudari ya perempuan, maka mereka haram bagi kita untuk saling menikah. Orang tua kita juga punya saudara, kita nyebutnya bisa paman, bisa bibi. Bagi laki-laki bibi adalah mahram, bagi perempuan paman adalah mahram, baik itu dari sisi ayah maupun dari sisi ibu. Permasalahannya adalah di Indonesia ini, ketika kita punya paman kemudian nikah dengan perempuan, kita nyebutnya bibi juga. Padahal dalam syariat atau istilah Arabnya disebutnya istri paman, ya kan? Begitu juga sebaliknya, kalau perempuan ya kemudian punya bibinya nikah dengan laki-laki, kita manggil juga paman-paman juga, atau Pak Le, Pak D atau semisalnya. Padahal itu aslinya bukan paman, itu suami bibi. Lah mereka bukan mahram. Ya, mereka bukan mahram. Jadi nggak boleh berduaan, berboncengan laki-laki dengan istri paman, itu nggak boleh. Kemudian terlihat auratnya seperti rambutnya. Ya, nggak boleh bersalaman, nggak boleh berpelukan. Ya, yang dikatakan mahram adalah saudara ya atau saudari, baik laki-laki perempuan, dari sisi ayah dan ibu, itu saja. Nah ini Ustaz, ya. Kadang-kadang yang dianggap biasa lah, lumrah, ipar Ustaz. Wah ini Masya Allah. Kadang-kadang sekarang IP-nya dewe nggak apa-apa. Betul, Masya Allah. Jangankan di zaman kita,
di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul mewanti-wanti iyyakum wadukhul ala nisa, hati-hati kalian kalau masuk ke di situ ada wanita, ada perempuan, apalagi bermajlis dengan mereka. Kemudian ada salah seorang yang bertanya, afara'aital ham ya Rasul, bagaimana pendapatmu dengan ipar? Karena ipar ini kan dekat sekali. Kita punya saudara, kemudian saudara kita menikah, otomatis pasangannya adalah ipar kita. Otomatis kalau pulang ke rumah orang tua mesti ketemu, ya kan? Mesti dekat sekali. Dan Rasul telah mewanti-wanti alhamul maut. Ipar itu ibarat kematian. Ya, artinya semua dari kita susah untuk merasakannya itu. Dalam bersikap yang dimaksud, ya, maka sama ipar kita tetap harus menjaga diri. Kalau kita perempuan berarti harus menutup aurat dengan ipar laki-laki. Kalau kita laki-laki berarti kita nggak boleh bersalaman dengan ipar wanita. Dan kalau memang di rumah terbiasa terbuka, maka mungkin solusinya kita yang gimana caranya, ya sebutuhnya saja masuk rumah, mungkin lebih banyak di kamar pribadinya aja. Iya. Nah, terkait ini Ustaz, kan lama nggak ketemu itu. Nah, waktu ketemu itu budayanya kan saling maaf-maafan atau apa ya semacam itulah. Nah, itu dari sisi syariat dan juga ini apa kan karena Idul Fitri memberikan ucapan-ucapan tertentu, nah gitu. Iya. Jadi di dalam interaksi sosial itu ada sebutannya tahniah. Tahniah itu ucapan selamat. Seperti kita mendapati kelahiran teman atau saudara, ya, seperti lahirnya keponakan kan mahram, tapi kita biasa ngucapin selamat ke saudara kita, ya, seperti barakallahu fil mauhub dan semisalnya. Ini namanya ungkapan tahniah, selamat, dan itu lumrah. Untuk Idul Fitri ada beberapa asar yang menunjukkan bahwa sahabat ketika mereka bertemu yaqulu ba'dhuhum ba'dha taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal yang kita usahakan ataupun yang Anda usahakan. Ini yang ada dalam asar. Dan beberapa para ulama seperti Syekh Shalih Utsaimin membolehkan untuk mengucapkan selamat Idul Fitri. Tapi kalau konteksnya adalah mohon maaf atau maaf-maafan, tentu namanya maaf kaitannya dengan perbuatan kesalahan, bukan Idul Fitrinya. Orang sebaik-baik manusia, ya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Ini kalau hamba ke Rabbnya. Kalau manusia kepada manusia, ya secepat mungkin dia minta maaf. Jadi kalau di bulan Rajab mamanya salah, ya hari itu di bulan Rajab dia berminta maaf. Jangan kemudian nunggu Idul Fitri. Jadi ini salah satu, ya kalau kita bilang budaya enggak yang harus kita tutup, ya, mata rantai ini untuk tidak diteruskan. Karena mohon maaf itu identiknya dengan kesalahan, bukan Idul Fitri. Dan uniknya lagi, terkadang kita ketemu sama orang lain, ketika di rumah kerabat ada orang lain, kenal aja enggak, baru ketemu juga perdana di situ, tapi sudah saling bersalaman, kemudian mohon maaf lahir batin, lu salah kosong. Ketemu aja baru itu salah dari mana? Gitu. Masya Allah, ini saking welcome-nya orang Indonesia. Iya. Nah, terkait ucapan tadi, taqabbalallahu minna wa minkum, atau taqabbalallahu minna wa minka. Nah, itu setelah sholat Id, atau beberapa hari itu tidak masalah. Ya, kalau kita kan sebetulnya gini, itu kan kaitannya dengan ayam, ya, itu hari-hari Aid. Kalau di Arab mungkin beda, Idul Fitri lebih cepat dibandingkan Idul Adha. Idul Adha bisa lebih panjang karena ada haji. Nah, kalau kita enggak, istilahnya seremonial Id itu lebih panjang Idul Fitri daripada Idul Adha. Kan animonya seperti itu. Idul Adha paling nggak banyak orang mudik, ya, paling hari pertama habis nyembelih ya biasa saja. Kalau di Arab beda, Idul Fitri yang lebih singkat daripada Idul Adha. Artinya ini balik ke uruf. Memang ada sebagian yang menyampaikan kita ini mengucapkan itu selepas sholat Id. Ada yang kemudian kalau sudah selesai waktu Id,
ya kita nggak perlu mengucapkan, tapi kalau kita diucapkan kita balas. Ada pendapat seperti itu. Jadi tengah-tengahnya selagi itu masih di nuansa Idul Fitri, nggak apa-apa kita mendoakan ya. Asalkan mendoakan tuh bagus-bagus saja. Ya, ya. Terkait ini Ustaz, kan tadi biasanya mengunjungi keluarga kan terutama orang tua Iya. atau yang lebih tua lah itu. Iya. Nah itu kadang-kadang karena bareng satu keluarga itu sungkeman ke mbahnya atau yang Iya. sepuh-sepuh itu gimana Ustaz? Ya, Masya Allah. Memang ketika kita masih punya orang tua atau yang lebih di atasnya, kita masih punya kewajiban untuk melakukan bakti. Dan khusus di Idul Fitri itu ada hadis yang kuat sekali, bahwasanya birrul walidain awsatu abwabil jannah. Berbakti kepada orang tua itu pintu surga yang paling tengah-tengah. Maka kalau bicaranya bakti dengan kita memuliakan mereka, bagus sekali, termasuk mencium tangan. Karena Umar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kana yuqabbil yadahu. Jadi Umar mengambil tangan Rasul kemudian dicium. Nah ini harus kita luruskan, ya. Mencium tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ada beberapa sahabat yang dikirim di suatu wilayah yang banyak Yahudinya. Mereka melihat orang Yahudi itu menciumi kaki rohib-rohibnya. Maka ketika sampai di Madinah, beberapa sahabat ini mengambil kaki Rasul kemudian untuk dicium, sampai cium kaki. Lah ini para ulama memang ada yang mengkhususkan ini kekhususan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena apa? Karena saat itu sahabat menciumnya bukan dengan sujud, bukan dengan rukuk. Jadi diambil kakinya kemudian dicium. Beda kan? Sekarang gini, kalau kita rukuk atau sujud sambil ya istilah sungkeman itu, maka definisinya seperti apa? Jadi kalau sampai mencium tangan dengan cara membungkuk, rukuk dan sujud, nah ini tentunya masuk ke ranah akidah karena ada pelarangannya. Kalau Allah izinkan hamba ini ada sujudnya kepada hamba, niscaya Rasul bakal perintahkan istri sujud di hadapan suami. Tapi kan nggak mungkin, artinya berarti nggak ada. Nah sekarang kalau bicara, oh berarti nggak boleh nyium tangan orang tua. Siapa bilang boleh? Tapi caranya saja. Jangan sampai kita rukuk sujud. Kan bisa diambil tuh, mamanya tangannya ibu kita atau nenek kita. Kita ambil, kita cium. Kan posisinya masih bisa gini kan? Nggak harus kemudian gini. Nah itu yang mungkin sebagai kritikan adalah caranya. Jangan sampai sungkeman itu dalam arti rukuk sujud. Tapi kalau sungkeman dalam arti ngambil tangannya untuk disungkem, dicium, maka nggak apa-apa. Ini bentuk memuliakan. Seperti orang Arab mungkin mencium dahi, kening itu kemuliaan. Ya, terkait tadi Ustaz. Saya selain sungkeman urut gitu ya, kalau dulu waktu saya kecil. Iya. Terus sekaligus dikasih wisit. Wisit itu kan Itu loh, Ustaz. oh iya, kalau di Solo sebutnya fitrah. Nah, fitrah. Mungkin kalau di budaya yang lain angpau ya. Iya, nah kayak gitu itu. Ya, itu banyak sekali para ulama kontemporer menyebutkan kalau itu membawa kebahagiaan kepada anak-anak, itu nggak apa-apa. Cuma ini kan perlu ada edukasi orang tua sama edukasi anak-anak. Orang tua ketika punya kelebihan harta untuk mengasihi, silakan, nggak masalah kan. Asalkan jangan dipaksa kan. Kalau udah nggak punya duit, kemudian maksa harus utang sini biar untuk berikan sangu anak-anak, ya ini kan masalahnya berarti kan takalluf, terlalu berlebihan. Tapi kalau memang punya, atau biasanya malah dari anak yang paling tua atau yang lebih dewasa ngasih kepada orang tua, nih nanti kalau putu-putu kesini tolong nih. Nah ini nggak masalah sebetulnya. Ini edukasi untuk orang tua. Edukasi untuk anak-anak atau orang tua yang baru punya anak juga butuh apa? Jangan dijadikan mental pengemis. Jadi mamanya, ayo kita ke mbah sana, nggak mau lah, nggak apa-apa, nanti kamu dapat amplop. Nah ini masalahnya. Ini berarti kan butuh edukasi. Malah bukan sekedar Ustaz. Memang anaknya tuh kumpul bareng. Iya. Ya nanti pokoknya kelihatan yang sering ngasih. Nah itu datangi ya, terus sampai muter. Jadi nanti kayak selesai kamu dapat berapa? Nah gitu. Nah, itu kan termasuk Masya Allah, malak secara halus itu.
Nah, itu bibit-bibit premanisme sudah ada seperti itu. Ya kita jauhi kalau itu namanya sesuatu yang nggak baik, ya, mencetak generasi yang sail itu peminta. Asalkan kita punya dan ngasih, nggak masalah. Ini termasuk budaya yang baik. Kembali tadi idkhalus surur, ya, memberikan rasa kegembiraan. Nah ini ada fenomena juga, Ustaz. Kan kalau ngasih uangnya lecek kan nggak enak. Nah itu akhirnya ditukar dengan uang yang masih baru-baru. Oh, nah, masya Allah. Cuma ya jadi masalah, ada ya. selisih harganya itu. Masya termasuk Allah. Ya ini kalau di kota seperti hanya di tempat kami itu di pinggir jalan biasanya ada mendekati Aid itu jasa tukar uang baru. Padahal uang ini termasuk apa istilahnya hal yang sangat rentan riba karena disamakan dengan emas dan perak. Adzhab bidzahab wal fiddah bil fiddah itu. Emas kalau ditukar dengan emas atau perak ditukar dengan perak ini harus nominalnya sama dan harus tunai. Maka rupiah ke rupiah pun sama. Ya, jadi dikiaskan dengan emas ataupun perak. Jadi ketika kita 100.000 lecek, kita pengen tuker dengan 10 ribuan baru, ya masih licin, boleh asalkan tunai saat itu, ya tidak ada jeda waktu dan nominalnya sama. Kalau 10-an ribu berarti 10, ya 10-an ribu baru 10 ditukar dengan 100 ribuan yang sudah lecek atau tergulung-gulung. Ya, ini boleh. Tapi kalau sampai ada perbedaan angka, ya 10.000 10 dikasih, tapi kita harus ngasih 100 plus 15.000. Katanya ini jasanya. Lah ini yang disebut dengan riba. Maka jangan sampai di awal Idul Fitri selepas Ramadan kita telah membuka peluang besar dosa yang dosa itu kita istilahnya dengan Allah ngajak perang, bahkan sama dengan zina terhadap ibu kandung kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah ini terkait kalau setelah Ramadan kan biasanya puasa, Ya. puasa Syawal, Ustaz. Ya. Nah itu kalau Idul Fitri merayakannya itu masih lama, kalau di kita kan lama, Ustaz. Ya betul. Itu Bisa sampai apa, kan 2 pekan. Nah, padahal hari kedua itu kan sudah bisa puasa. Syawal. Betul. Ini memang harus langsung tanggal 2 atau boleh di lain hari? Ini harus bersambung apa enggak itu? Ya, ini para ulama Masya Allah dalam bab ini ya, dari zahirnya hadis man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan wajib kan, summat atba'ahu sittan min Syawal, kemudian mengikuti. Namanya mengikuti berarti selepas Ramadan mulai puasa lagi selepas sholat Id atau 1 Syawal. 1 Syawal kan haram untuk puasa. Besoknya berarti sudah boleh untuk puasa. Nah ini ada yang pendapat ya mulai itu. Terus itu yang lebih utama. Ada pendapat demikian. Tapi ada juga mengatakan terkadang karena di Indonesia khususnya itu H+2 mosok poso nih, kadang kerabat baru ketemu. Apalagi seperti anak jauh baru ketemu orang tua pengen suap-suapan sama anak misalnya. Anaknya bilang saya puasa ibu. Ya Allah baru pulang sudah puasa. Lah ini tentu karena kedudukan orang tua wajib dan puasa Syawal adalah sunnah, maka dibolehkan untuk memolorkannya, bahasa mudahnya ya. Jadi nggak harus di tanggal 2, 3, mungkin bisa tanggal 7, 8. Mau urut silahkan, mau tidak urut juga boleh. Karena bicaranya itu Syawal. Syawal berarti ada 1 bulan. Ya. Tidak urut maksudnya tidak harus langsung 6 hari. Iya betul. Jadi mamanya tanggal, anggaplah nih kalau yang pengen urut kan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. Kalau di Jawa kemudian ada istilah bodo kupat, ya kan? Ya, kemudian ada yang mungkin mulai dari tanggal 8, tanggal 8, 9 puasa, 10, 11 enggak dulu, ya. Kemudian 12, 13 puasa lagi, itu enggak apa-apa. Atau nanti kalau udah molor-molor, tahunnya tinggal 7 hari habis Syawalnya, kemudian poso lagi 7 hari sebelum habis Syawal juga enggak apa-apa. Nah kalau misalkan Ramadan tuh punya hutang itu gimana itu? Nah, Masya Allah ini juga ya, ini polemik juga. Kalau
bicara ibu kita semua yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau itu dengan alasan karena kedudukan aku di sisi Rasul dan Rasul di sisiku, maka Aisyah ini sampai nyaur puasa Ramadannya, qadhanya karena berhalangan. Perempuan biasa ada haid itu sampai Sya'ban mau Ramadan tahun berikutnya. Ini kalau bahasanya Aisyah ya, karena kedudukanku di sisi Rasul dan Rasul di sisiku. Ya, karena bisa jadi ketika Aisyah mau nyaur atau membayar qadhanya, Rasul butuh. Ya, tentu nggak jadi lagi. Ini kalau bicara Aisyah. Maka dari sini kemudian para ulama mengklasifikasi orang itu meninggalkan puasa karena udzur syar'i atau enggak. Jadi gini, ada orang yang Ramadannya aja enggak puasa, tapi pengen Syawal. Ini enggak masuk ke hadis tadi. Karena masuknya man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan kemudian ngikuti sunnah 6 hari Syawal. Jadi orang kalau Ramadan enggak puasa kok pengen puasa Syawal, enggak masuk di sini. Kemudian ada orang yang udzur syar'i. Karena sakit, ya seperti itu, karena safar. Maka kalau dia pengen puasa Syawal dulu, takutnya nggak ketemu waktu lain, baru nyaur, maka ini mendapatkan pahala puasa 6 hari Syawal, tetapi tidak bisa mencakup pahala dalam hadis tadi kasaumidar, seperti puasa sepanjang tahun. Ini nggak dapat keutamaan ini. Kalau pengen dapat keutamaan, nyaur dulu. Kalau dia punya utang 2 hari, 3 hari, atau 7 hari bagi yang haid mamanya, ya itu makanya disaur dulu, itu lebih utama memang. Kalau udah selesai kan berarti sudah nggak punya utang. Ramadan sudah selesai, baru kemudian puasa 6 hari Syawal. Nah ini baru dapat keutamaan kasaumidar, seperti puasa sepanjang tahun. Ya, artinya kalau pengen Syawal dulu baru qadha silakan, ini nggak apa-apa juga. Cuma nggak dapat kesempurnaan. Dia dapat pahala, dapat, tapi nggak dapat keutamaan. Ini mungkin pendapat yang paling tengah-tengah di antara yang lain. Nah, Ustaz, Ya. mungkin pada kesempatan ini dulu, Ustaz, Ya. karena ini kan cukup urgen lah. Ya. Karena beberapa hari lagi insya Allah kita merayakan Idul Fitri. Ya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan bisa sampai ke Ramadan yang akan datang. Ya, mungkin ada beberapa hal yang masih mau disampaikan. Mungkin satu ini terkait dengan masalah utang puasa ya. Kalau dalam kitab Bulughul Maram, hadis terakhir kitab Siyam itu dijelaskan, man mata wa alaihi shaum, ya, atau fa alaihi siyam, siapa yang meninggal dan masih punya utang, shoma anhu waliyuhu, maka walinya, ahli warisnya itu wajib mempuasakan si mayit. Nah, ini terkadang di Indonesia nggak dibahas ini. Artinya gini, yang orang dimaksud orang punya utang puasa itu siapa? Ada orang yang sakit selama Ramadan nggak puasa, opnam namanya. Kemudian ketemu Syawal belum sembuh, masih sakit. Ketemu Dzulqa'dah, Allah wafatkan. Orang ini terhitung nggak punya hutang. Kenapa? Karena mau bayar gimana? Sudah sakit meninggal. Atau perempuan di akhir Ramadan haid selama sepekan, 7 hari. Kemudian hari terakhir Ramadan sudah suci, bisa puasa, besoknya Idul Fitri sholat, tanggal 2 Syawal meninggal. Ini bukan pemilik utang ini. Ya, nggak punya utang. Kenapa? Karena nyaurnya kapan? Sudah meninggal dunia duluan. Yang masalah adalah ketika kita sakit, ada orang sakit opnam, ya umpamanya sebulan, Syawal sudah sehat, tapi belum dibayar. Tapi nggak bayar, sampai Dzulqa'dah malah nyantai-nyantai, montoran keliling-keliling, nggak ada nanya untuk nyaur, ketemu Dzulhijjah meninggal. Nah orang ini punya utang puasa. Begitu juga yang perempuan sama, punya 7 hari, ya untuk haidnya, Syawal nggak nyaur-nyaur, padahal udah punya waktu itu, sampai selepas Syawal meninggal. Nah ini berarti dia punya utang. Dan ahli warisnya atau walinya wajib menggantinya. Nah menggantinya dengan apa? Ini ada pendapat dua. Yang pertama harus dengan puasa juga. Ya, dengan puasa juga.
Kalau ada dari yang nasab atas bawah silahkan. Bahkan kalau nggak ada nasab atas bawah kanan kiri nyamping saudara-saudara, itu bahkan sahabat dekat pun boleh menggantikan puasanya. Tapi kan sopo kini sing sing ora melu penake tapi melu rekosone lan kanca kan gitu. Atau pendapat kedua yaitu dengan membayarkan dalam bentuk fidyah. Nah, ini terkadang luput dalam interaksi sosial di Indonesia. Padahal ini penting sekali, bahkan masuk ke dalam bab saum yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Ya, termasuk apa ya? Menghormati orang tua juga. Berbakti lah intinya. Iya. Itu orang tuanya. Betul, betul. Ya, kalau itu orang tuanya, maka anaknya dalam mengganti puasanya itu bagian dari bakti. Ya, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya, mudah-mudahan Wa iyyakum. bermanfaat bagi kaum muslimin semuanya. Nah, mungkin ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan menjadi pengetahuan bagi kita semua, menambah pengetahuan lah minimal selama Idul Fitri yang akan datang ini.